Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rumah tangga adalah salah satu bentuk ibadah yang agung. Di dalamnya terdapat banyak pahala, namun juga penuh ujian. Dalam kehidupan suami istri, Allah telah menetapkan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Namun, seringkali yang terjadi adalah kelalaian, baik dari suami maupun istri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 9 dosa istri kepada suami yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati dan memperbaiki diri. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Dosa pertama adalah tidak taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Allah telah menetapkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jika seorang istri menolak perintah suami dalam perkara yang bukan maksiat, maka itu termasuk bentuk pembangkangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Nauzubillah. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa ketidaktaatan kepada suami. Yang kedua, membuka aib suami. Dosa kedua adalah membuka aib suami kepada orang lain, baik kepada teman, keluarga, apalagi di media sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang suami, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Seorang istri sejatinya menjadi pakaian bagi suaminya. Menutup kekurangan bukan justru menyebarkannya. Yang ketiga, menghina atau merendahkan suami. Dosa ketiga adalah menghina, mencela, atau merendahkan suami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan seperti, kamu ini laki-laki tapi nggak becus, atau suami orang lain jauh lebih sukses dari kamu, adalah contoh kalimat yang dapat melukai dan menjatuhkan harga diri suami. Padahal dalam Islam, seorang istri diperintahkan untuk menghormati suaminya sebagaimana bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mensyukuri pemberian suami. Dosa keempat adalah tidak bersyukur terhadap nafkah dan pemberian suami. Banyak istri yang meremehkan usaha suami, menganggap nafkahnya kurang, bahkan membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Lalu beliau ditanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka kufur. Ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami dan kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami.
Dosa kelima adalah keluar rumah tanpa seizin suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Tabrani. Izin ini bukan bentuk pengekangan, tapi wujud tanggung jawab dan perlindungan dari suami sebagai pemimpin rumah tangga. Yang keenam, bersolek dan berhias untuk selain suami. Dosa keenam adalah bersolek dan berhias untuk orang lain, tapi cuek terhadap suami sendiri. Banyak wanita yang berdandan maksimal saat keluar rumah, tapi terlihat kusut dan tak terawat di depan suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang membahagiakan suami ketika dilihat. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang istri seharusnya berhias dan menyenangkan suami, bukan untuk menarik perhatian orang lain. Lalu yang ketujuh, membangkang dan tidak mau diajak hubungan suami istri. Dosa ketujuh adalah menolak ajakan suami dalam hubungan suami istri tanpa alasan yang syar'i. Dalam Islam, ini termasuk dosa besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri tidur dalam keadaan berpaling dari tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kecuali jika dalam kondisi sakit, haid, atau ada alasan yang syar'i lainnya, maka istri wajib memenuhi hak suaminya. Kemudian yang kedelapan, mengatur rumah tangga di luar batas kewenangan. Dosa kedelapan adalah mengambil alih kepemimpinan rumah tangga secara sewenang-wenang. Ketika istri mulai mendominasi dan mengabaikan keputusan suami, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap struktur yang ditetapkan oleh Allah. Allah telah menetapkan bahwa suami adalah pemimpin. Maka istri seharusnya mendukung dan membantu suami dalam menjalankan kepemimpinannya, bukan melawan atau menjatuhkannya. Dan yang kesembilan, menyuruh suami berbuat maksiat. Dosa kesembilan adalah mendorong atau menyuruh suami untuk melakukan perbuatan maksiat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, menyuruh suami mencari nafkah dari jalan yang haram, menyuruh berbohong, atau bahkan membujuk agar meninggalkan orang tuanya demi kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kesembilan dosa ini bukan hanya menyakiti suami, tetapi juga mencoreng nilai ibadah dalam rumah tangga. Ketika seorang istri melakukan dosa-dosa ini, maka keberkahan rumah tangga bisa hilang, dan hubungan bisa penuh dengan pertengkaran, dinginnya kasih sayang, bahkan perceraian. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial, termasuk dalam rumah tangga. Maka penting bagi setiap istri untuk selalu berusaha memperbaiki diri, menjaga lisan, menjaga hati, dan memperkuat iman. Suami bukanlah malaikat, dan istri pun bukan manusia tanpa celah. Namun, selama ada niat untuk memperbaiki diri, Allah akan membantu dengan keberkahan dan ketenangan dalam rumah tangga. Semoga Allah menjadikan kita semua istri yang taat, suami yang bertanggung jawab, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.